Oke, kemudian pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara import file yang berisikan beberapa soal, tapi dengan tipe soal assign. Kalau misalkan contohnya bagaimana untuk tipe ganda, itu ada di video yang lain, boleh ditonton. Di sini kita akan fokus pada soal assign. Bagaimana caranya? Ini kita bisa klik bagian bank soal terlebih dahulu, kemudian bisa klik tambah soal. Nah, ini ada tipe-tipe soal. Nah, untuk template-nya itu beda-beda per tipe soal. Jadi kalau misalkan kita mau ganda, kita bisa klik pilihan ganda terlebih dahulu, baru klik import soal, import dokumen. Nah, di sini ada tombol untuk download template-nya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada assign. Ini bisa kita klik tipe soal assign-nya. Mungkin bisa pilih mata pelajaran terlebih dahulu. Ini saya mau ada di sini saya mau buat soal folder soal bed saja. Kemudian, nah di sini bisa klik import dokumen. Di sini import dokumennya. Kemudian kita klik. Nah, kalau misalkan sudah diklik, ini ada panduannya yang perlu kita simak dengan baik-baik dan harus diikuti. Ini formatnya itu bersifat wajib untuk diikuti karena kalau misalkan ada yang tidak sesuai, itu tidak akan terdeteksi oleh sistem. Jadi kita mengikuti apa yang telah ada. Oke? Nah, pertama itu kita baca sama-sama ya. Ini ada upload file dalam format TXT. Artinya untuk dokumen yang diimport nanti itu harus menggunakan format TXT, bukan dokumen ataupun PDF, oke? Jadi wajib, bersifat wajib. Oke, selanjutnya ini ada panduan formatnya. Ini juga wajib sekali untuk diikuti. Kalau misalkan ternyata ada yang tidak sesuai setelah diimport soalnya, mungkin boleh dicek kembali bagaimana formatnya itu diikuti, apakah betul-betul sudah sesuai semua. Tapi biasanya kalau misalkan tidak ada yang tidak terimport, itu biasa tidak sesuai dengan format yang ada. Ini mungkin sebagai penjelasan, ini ada soal, ini tab kemudian kedua, ini nanti akan berisikan penjelasan soalnya. Kemudian bobot asalnya itu berapa? Misalkan mungkin 10, 20, 100. Kemudian itu ada jawaban. Kemudian ada penjelasan. Ini perhatikan caps lock ya, huruf besar. Kemudian ada titik duanya. Kemudian untuk pemisahan tab soalnya itu menggunakan dash atau tanda kurang sebanyak 3 kali. Cukup 3 kali saja, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke? Oke. Kemudian selanjutnya itu adalah membuat rumus. Nah, kalau misalkan soalnya itu mengandung rumus, itu kita perlu menggunakan tools tambahan agar sistem dapat mendeteksi bagaimana caranya. Ini bisa kita menggunakan tools LaTeX Editor. Kemudian untuk format template assign, itu kita bisa download di sini. Kita bisa klik download. Butuh contoh format, bisa klik download. Ini kita klik download. Nah, kalau misalkan sudah di-download, kita bisa klik saja. Nah, ini kalau misalkan kalau punya Notepad, itu akan diarahkan pada Notepad. Kalau boleh menyarankan, sebenarnya dalam pembuatan soalnya itu lebih bagus menggunakan Notepad. Karena Notepad itu sangat pure, tidak ada otomasi formatnya. Kalau di dokumen itu biasanya itu ada otomasinya, tiba-tiba ada indeksnya, ada penyesuaian sesuatu dalam dokumennya. Cuman pada video kali ini tentunya saya akan jelaskan dengan menggunakan Google Dokumen, karena mungkin itu adalah tools yang familiar bagi kalian semua. Oke, jadi mungkin ini kita bisa salin saja formatnya.
Ini mungkin saya satu soal saja untuk saya copy. Kemudian saya masuk ke Google Dokumen, kemudian saya salin, saya paste. Kemudian ini mungkin saya ganti soalnya, misalkan hitung so, hitung satu tambah satu, hitung berapa jumlah kaki bebek misalkan. Nah, untuk jawabannya itu harus bersifat angka, karena di website itu hanya menerima format angka, belum bisa menerima huruf. Jadi kalau misalkan Bapak memasukkan huruf atau penjelasan karakter lain yang bukan angka, itu tidak akan tervalidasi oleh sistem dan akan diarahkan untuk dilakukan suatu perubahan. Perubahan format menjadi angka. Misalkan bobotnya itu saya kasih masuk 5, kemudian penjelasannya ini opsional untuk penjelasan karena sudah. Kemudian untuk pemisah soalnya itu menggunakan tanda kurang sebanyak 3 kali. Nah, cuman perlu diperhatikan kalau di Google Dokumen itu dia ada otomatis, dia kan otomatis tergabungkan. Jadi kalau misalkan klik 2 kali, itu perlu dikontrol set. Biar kembali ke format yang kita ingin ya, atau format yang harus kita ikuti. Dan kita klik 1 kali lagi, nah ini kan bergabung lagi. Kalau misalkan diperhatikan ya, ini bisa kontrol set lagi. Jadi nanti outputnya itu akan tiga, tiga garis gas yang terpisah, bukan. Nah, kalau misalkan enter lagi tuh akan tergabung lagi. Jadi ini perlu diperhatikan dengan seksama kalau menggunakan Google Dokumen. Perhatikan bahwa garis pemisah soalnya itu harus terpisah, tidak tergabung seperti ini. Kalau misalkan tergabung bisa kontrol set. Kemudian misalkan soal kedua, soal soal kemudian titik 2, ini misalkan apa ya? Berapa jumlah suku kata dari makan? Kemudian jawabannya jawaban. Kemudian titik 2, jawabannya itu misalkan bobot titik 2, bobotnya saya mau kasih 50. Dan di sini saya tidak kasih penjelasan. Nah, kalau misalkan sudah, oh ya untuk memasukkan rumus itu konsepnya sama seperti di plan ganda. Kita menggunakan tools yang ada di website ini. Kita buka LaTeX editor. Nah, kemudian selanjutnya itu kita bisa klik format-format yang ada. Misalkan kita mau menggunakan integral. Misalkan saya mau menggunakan integral ini, kemudian kita masukkan 2, 3. Nah, untuk output itu akan ada pada garis bawah. Nah, kalau misalkan sudah ini bisa kita kontrol A, baru kita copy, kontrol C. Kemudian kita ke dokumen. Nah, kalau misalkan rumus itu kita perlu menggunakan dolar. Diapit oleh dolar. Jadi kiri kanannya itu tanda dolar. Nah, caranya itu mungkin bisa klik shift angka 4, kemudian bisa kita copy rumusnya. Kemudian misalkan ini jawabannya saya copy saja ya, biar sedikit cepat. Nah, kalau misalkan sudah tidak, nah kalau misalkan kalian perhatikan ini tergabung lagi, ini bisa diperbaiki dulu ya. Karena kalau misalkan tergabung begitu, dia tidak terdeteksi.
Oke, kalau misalkan formatnya sudah sesuai, itu bisa kita klik download dengan format TXT. Kemudian kita ekspor. Nah, kalau misalkan sudah, bisa kita kembali ke websitenya, kemudian kita masuk drag and drop, kemudian kita klik file yang kita buat tadi, kemudian ini bisa dilihat sudah ada soal yang terdeteksi. Nah, kalau misalkan ternyata kakak buat soalnya itu ada 5, tapi yang terdeteksi cuma 3, itu perlu diperhatikan formatnya. Apakah seperti tadi terjadi penggabungan garis 3 ini? Karena biasanya kalau misalkan tergabung itu tidak akan terdeteksi oleh sistem. Itulah alasannya kenapa saya lebih menyarankan menggunakan Notepad, karena Notepad itu tidak tidak akan melakukan otomasi seperti begitu. Ini misalkan ya saya menggunakan garis 3 dan 3 kemudian enter, nah kita perhatikan ini tidak terjadi penggabungan garis begitu. Kemudian kalau misalkan sudah, ini kita bisa klik masukkan 3 soal ke form. Kita klik, kemudian nah ini bisa kita lihat ini sudah masuk soalnya. Ini ada penjelasannya, ini ada bobotnya, ada jawabannya. Kemudian ini juga, nah di sini penjelasan opsionalnya itu tidak ada karena saya tidak memasukkan. Nah, begitupun pada soal ketiga tidak ada penjelasan jawaban karena memang saya tidak masukkan. Oke, mungkin sekian video kali ini. Sampai jumpa.